Kadanta Media Tanah Toraja mengabarkan, inilah keseruan menyambut Paskah di Jemaat Bethlehem Parapo. Menyambut hari kemenangan atas kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut dan dosa. Ibadah Paskah di Gereja Toraja Jemaat Bethlehem Parapo Klasis Malimbong dimeriahkan oleh gerak dan tari dari sekolah minggu, paduan suara gabungan dan drama pendek tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang diperankan oleh PPGT, dan ibadah dipimpin oleh Pendeta Yuliana Tumaang STH, dengan bacaan firman Tuhan, Yesaya 25 ayat 6-9, 1 Korintus 5 ayat 6b-8, dan Lukas 24 ayat 13-49, dengan tema, Buang Ragi Lama, Tibe itu Ragi Masai. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-25 ayat 6-9. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang sudah tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur tua yang disaring batangnya, dan di atas gunung ini Tuhan akan menggoyahkan kain perkabungan yang demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga, dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawabnya kepada mereka, "Apakah itu? Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia berkata kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Mereka, adalah tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin.
menjadi besar. Itulah sebabnya dalam bacaan kita menarik Rasul Paulus mengatakan sedikit ragi mengkafirkan seluruh adonan. Masih gelap, tapi aku tidak bisa tidur. Raja yang berkata, orang dia yang telah mengusir 7 roh dariku, 7 roh setan dariku, dia telah terbaring mati. Dia telah terbaring mati di dalam kubur. Apa hanya ini kalau jika saya tidak pulang? Aku berikan penghormatan pada Tuhan. Ia tiba di depan kubur. Ia tertegun. Mulutnya terbuka. Bayi itu benar terbaring. Di mana dia? Di mana Tuhan? Dia! Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Mereka telah mengambil Tuhanku. Aku tidak tahu di mana dia berada. Mengapa mereka mengambil Tuhanku? Sambil menangis dan melihat ke dalam kubur. Cahaya lembut menyinari bagian dalam kubur. Ada orang dalam kubur Yesus. Dia berada tepat di mana Yesus dibaringkan. Dia berada di kepala dan kaki Tuhan Yesus dibaringkan. Mengapa engkau menangis? Karena Tuhanku telah nyampir orang. Aku tidak tahu di mana dia ceritanya. Saat ia berkata demikian, ia lalu keluar dan melihat seseorang berdiri di situ. Itu adalah Yesus. Maria sedang berlamunan. Yesus berpaling seperti seorang pemabuk. Ibu, mengapa kau menangis? Siapa yang kau cari? Tuhanku telah diambil orang. Jika Tuhan yang mengambilnya, katakanlah kepada aku, supaya aku dapat mengambil mayatnya dan menguburkannya di mana lain. Yesus bersih mengukur. Dia hanya berkata-kata, tetapi cara yang mengatakannya penuh arti. Maria, Berbunyi, yang mana kau mengenal aku? Karena aku belum pergi dengan apa-apa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakku kepada Allahku dan Allahmu. Yesus melepaskan diri kepada yang mulia. Perlahan-lahan melalui cahaya fajar yang semakin. aku melihat Tuhan. Dia lagi, dia hidup. Dia menatap ke arah kepergian Yesus, lalu mengepalkan tangannya dengan penuh tekad. Sukacita itu kini berubah menjadi misi. Aku melihat Tuhan. Dia hidup, dia bangkit. Aku melihat Tuhan. Kadanta Media Tanah Toraja, Anton, mengabarkan dari Jemaat Bethlehem Parapo, Klasis Malimbong, Lembang Kole Barebatu, Kecamatan Malimbong, Balepe, Kabupaten Tanah Toraja, Sulsel.
Audio Jungle.